mancing apa gimana? Sampai sana aja deh. Sampai sana deh. Itunya juga lihat Tes. Cek. Bersama sebelah kiri, langsung ke kiri. Ini yang ember ya? Ini ember kan? Lima ya? Aku dipanggil sipir yang 5, oh jauh ya, kumpul ya. 5 nih. ayo bro. Jangan baca orang diambilin, taruh ngomel dia. Hah? Baca orang. Iya. Iya. Jack. Siap. Mau nanjel. Jangan, Pak. Salah satu contohnya. Nah, yang baru. Ya, ada. Berarti gini sih. Dia kan berarti ini. Yang punya ketua umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya selaku Karendal Ops Operasi Berantas Jaya 2025 beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya
beserta jajaran, ada Pak Wadir, Pak Kasubdit, kemudian rekan-rekan Kasatgas dari Operasi Berantas Jaya 2025, kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari jajaran POM TNI, dari POM Dam Jaya, dari POM Lantamal, dan dari POM Koopsud TNI AU, serta Pak Kasatpol PP DKI Jakarta yang kami hormati. Kemudian rekan-rekan jurnalis yang berkenan hadir pagi hari ini, rekan-rekan sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama melaksanakan rilis. Yang pertama, rilis hasil operasi Berantas Jaya dengan sasaran segala bentuk kegiatan atau aksi premanisme selama 15 hari terakhir dari mulai tanggal 9 hingga tanggal 23 Mei 2025. Kemudian yang kedua, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Karo Ops. Yang kedua akan kita dengarkan bersama-sama penyampaian pengungkapan kasus yang cukup menonjol, yang meresahkan masyarakat, yang diduga melibatkan ada 2 ormas, ya. Yang pertama ormas inisial PP, itu TKP-nya di Tangerang Selatan. Kemudian ormas dengan inisial TN atau T, ya, inisialnya T sebenarnya. Itu TKP-nya di daerah Bekasi. Yang masing-masing yang di Tangsel melibatkan ketuanya, ini masih diburu. Kemudian yang di Bekasi melibatkan ketuanya juga di level nasional bahkan. Nanti sama-sama akan kita dengarkan. Rekan-rekan, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas preman. Dan Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan pada jajaran untuk merespon cepat setiap keluhan dan aduan dari masyarakat. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan juga bahwa walaupun operasi pemberantasan preman telah berakhir tanggal 23 Mei kemarin, namun Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan bahwa sasaran pemberantasan preman terus dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya, jadi rekan-rekan kami di seluruh Polsek dan Polres jajaran setiap hari akan terus melaksanakan kegiatan pemberantasan preman, dimulai dari kegiatan preemptif, penyuluhan, imbauan, kegiatan peningkatan kehadiran kepolisian dengan kegiatan patroli, hingga penegakan hukum apabila ada laporan dari masyarakat terkait gangguan premanisme yang merugikan dan merupakan peristiwa pidana. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan kepada kami, bisa langsung ke 110 ataupun pada rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Ya, Polda Metro Jaya hadir 24 jam di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan rasa aman. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karo Ops selaku Karendal Ops Berantas Jaya 2025 untuk menyampaikan hasil kegiatan operasi tersebut. Kami persilakan Pak Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menyampaikan hasil daripada operasi Berantas Jaya yang dilaksanakan selama 2 pekan dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Mei tahun 2025, di mana dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif, mengatasi gangguan pelaku premanisme, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan iklim investasi di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya. Dari hasil penanganan operasi berantas, perlu saya sampaikan di sini ada
yang berhasil kita amankan ada kurang lebih sebanyak 3.599 orang yang terlibat dalam kasus premanisme ini. Dan dalam kasus premanisme ini juga dalam operasi Berantas Jaya kita telah menangani 251 kasus. Di antaranya meliputi pemerasan sebanyak 115 kasus, pengeroyokan 21 kasus, penganiayaan ada 29 kasus, yang keempat pencurian dengan pemberatan ada sebanyak 54 kasus, pencurian dengan kekerasan ada 8 kasus, dan penggunaan senjata tajam ada 24 kasus. Kami juga menertibkan atribut-atribut ormas yang melanggar daripada aturan ruang publik. Hasilnya adalah sebanyak 1.801 atribut ormas, yaitu berupa spanduk maupun bendera yang dipasang di ruang publik yang telah kami tertibkan dengan jumlah terbanyak itu di wilayah hukum Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 477 penindakan atribut ormas dan 130 pos ormas ilegal yang tidak sesuai aturan yang melanggar daripada hukum yang telah dilakukan oleh ormas tersebut dan telah kita bongkar. Dari operasi ini juga berhasil kita mendapat barang bukti sebanyak kurang lebih 372 barang bukti dengan rincian 93 bilah senjata tajam, 89 unit kendaraan R2, 4 unit kendaraan R4, 147 unit handphone, 1 unit laptop, 2 buah karcis yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam pungutan liarnya, serta 20 kartu tanda anggota ormas. Berikut juga 6 buah jaket seragam ormas, 9 buah sertifikat kaderisasi ormas, 1 buah rekening BCA, serta uang tunai sebesar 85.247.500. Terima kasih Pak Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan rilis tentang kasus yang menonjol terkait pelaksanaan operasi premanisme. Perlu kami sampaikan bahwa selama operasi premanisme terdapat beberapa kasus yang kami nilai sangat menonjol. Adapun kasus tersebut yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa yaitu tentang penguasaan lahan parkir di RSUD Tangerang yang dilakukan oleh Ormas PP semenjak tahun 2017, di mana di dalam penguasaan lahan parkir tersebut Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Kemudian pada tahun 2022 Pemda Tangerang Selatan telah memenangkan tender terhadap salah satu perusahaan untuk mengelola parkir tersebut. Namun perusahaan pemenang tender ini tidak bisa mengelola parkir di rumah sakit daerah Tangerang Selatan tersebut karena dihalang-halangi, diintimidasi, bahkan selalu terjadi bentrokan ketika pihak perusahaan akan memasang alat parkir atau palang parkir atau gate otomatis. Akibat perbuatan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya pada saat pelaksanaan operasi premanisme bergabung dengan Polres Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2025 pada hari Rabu melakukan penindakan terhadap premanisme yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut, yang terjadi di rumah sakit daerah Tangerang Selatan, di mana di dalam langkah penindakan tersebut berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 30 orang. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini
kami sampaikan kronologis kejadian penguasaan lahan daripada ormas PP tersebut. Bahwa sejak tahun 2017, ormas PP telah menduduki lahan parkir milik RSUD Tangsel dan selalu mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan pengunjung yang masuk. Kemudian pada tahun 2023, vendor PT BCI yang ditetapkan sebagai mitra sewa terpilih berupaya untuk melakukan atau memasang daripada gate yang ada di areal RSUD tersebut. Kemudian PT BCI meminta kepada RSUD untuk membuat surat pemberitahuan kepada MPC PP agar tidak menguasai lahan parkir. Karena surat telah dikirim kepada Ketua MPC Tangerang Selatan tidak direspon, maka perwakilan PT BCI berinisiatif untuk menghampiri Ketua MPC Tangsel atas nama tersangka MR untuk meminta agar ormas PP tidak lagi menguasai lahan parkir. Namun, tersangka MR mengatakan bahwa PP tidak mau meninggalkan lahan parkir di RSUD tersebut. Kemudian, pada bulan September 2023, PT BSI menunjuk tim kerja untuk memasang pos atau portal otomatis, dan pada saat akan melakukan pemasangan, tim pada saat bekerja mendapatkan intimidasi dari ormas PP dengan cara mengancam akan membacok serta membakar mobil tim kerja yang berada di lokasi, sehingga tim kerja merasa takut dan tidak jadi melakukan pekerjaan. Keesokan harinya, PT BCI kembali memerintahkan tim kerja untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di gate parkir. Namun, ternyata tim kerja kembali mendapatkan intimidasi dari ormas PT berupa melakukan penganiayaan dengan cara menendang tim yang melakukan pekerjaan, sehingga mereka atau pekerja merasa takut dan meninggalkan lokasi. Kemudian PT BCI melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang telah menjadi haknya secara legal. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 diadakan rapat mediasi antara PT BCI dengan pengurus PP Tangsel di kantor Satpol PP Pemkot Tangsel. Namun hasilnya tersangka MR selaku Ketua PP Tangsel tidak akan mau meninggalkan lokasi lahan parkir RSUD Tangsel. Melihat tidak adanya kejelasan untuk mendapatkan hak pengelolaan parkir RSUD Tangsel, maka PT BCI kembali memberanikan diri untuk menunjuk tim kerja berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk kembali memasang gate parkir di pintu keluar dan memasang jaringan ataupun instalasi. Namun kembali didatangi oleh ormas PP dan melarang untuk menurunkan peralatan dari atas mobil. Meskipun demikian, tim tetap memaksa untuk melakukan pekerjaan, di mana saat baru membuat fondasi gate parkir dan mendirikan box serta pal parkir, tim terus mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota PP yang datang semakin banyak, dan tim terus mendapatkan intimidasi dan semakin beraksi berupa atau dalam bentuk dorongan, ancaman, dan tidak kekerasan yang dilakukan oleh kurang lebih dari 30 orang anggota ormas. Bahkan palang gate yang sudah terpasang saat itu dirobohkan sampai membentur ke salah satu tim yang bekerja sehingga mengakibatkan terluka.
Atas informasi dari masyarakat tersebut, maka tim daripada Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan atau mendatangi TKP, selanjutnya melakukan penindakan terhadap 30 orang yang berada di TKP, dan alhamdulillah kami sudah melakukan proses hukum terhadap 30 orang saat ini, dan kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran dan kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini adalah foto daripada Ketua PP Tangerang Selatan dengan inisial MZ. Ini adalah fotonya. Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian terhadap para tersangka ini kami jerat dengan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun. Dari Inspektorat Daerah Tangerang Selatan telah melakukan penghitungan potensi kerugian terhadap pemasukan daerah yang bisa atau uang yang seharusnya masuk ke kas daerah itu sudah dihitung dari Inspektorat Daerah, itu kurang lebih harusnya bisa disetor ke kas daerah sekitar 5 miliar. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kami sampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan atau turut serta di dalam suatu perkumpulan untuk melakukan kejahatan yang terjadi di pasar SGC Cikarang terhadap para pedagang pasar. Perlu kami sampaikan bahwa di pasar SGC tersebut terdapat sekitar 150 pedagang yang setiap hari berjualan di sana. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pedagang dan ternyata benar hasilnya bahwa para pedagang ini merasa terancam oleh keberadaan daripada ormas, yang mana ormas dengan inisial ormas T yang ada di Bekasi ini secara terstruktur melakukan pemerasan terhadap para pedagang. Para pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan berkedok melakukan pengutipan uang keamanan kepada para pedagang dengan cara mengintimidasi secara langsung dengan ancaman kekerasan, bahkan sekali-kali kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis. Hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatlantas Polda Metro Jaya berupa pengumpulan keterangan dari para pedagang yang ada. Selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang dari anggota ormas tersebut. Kami mencoba hitung khususnya yang di pasar
SDC Cikarang mencapai angka 5,8 miliar. Jadi dalam satu hari dari jam 23 sampai dengan jam 5 itu mendapatkan uang sebesar 4 juta sampai dengan 4.200.000. Di mana dalam pembagiannya untuk ketua umum mendapatkan pembagian antara 1.200.000 sampai dengan 1.600.000. Ini untuk ketua umumnya. Kemudian untuk pengurus dan anggota mendapatkan 50.000 sampai dengan 200.000 per hari. Kemudian dari rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus khususnya terhadap ormas pengusaha yang ada di Bekasi, kami berhasil menyita barang bukti berupa 6 buah seragam ormas, 1 buah kaos, 6 buah celana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1 buah buku catatan pembagian uang kutipan. Kemudian bukti transfer uang kutipan kepada ketua umum. Terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun, kemudian pasal 169 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun, dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun. Tentunya kami sampaikan sebagaimana kita bersama bahwa kemarin rekan-rekan mungkin sudah mendapatkan berita secara live bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei kita telah melakukan langkah penindakan terhadap penguasaan lahan milik Badan Meteorologi dan Geofisika yang dilakukan oleh ormas, salah satu ormas IPI di wilayah Tangerang Selatan, berdasarkan secara legal standing bahwa lahan tersebut adalah hak milik daripada pemerintah, yang dalam hal ini adalah milik BMKG. Seperti kita bersama bahwa di lahan tersebut selama ini masih dikuasai atau mungkin ditempati oleh ormas, sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut kita sudah berhasil mengamankan sebanyak 17 orang kasus di BMKG, bahwa Polda Metro maupun Polres Tangerang terus akan memantau situasi keamanan di lahan BMKG yang terletak di Pondok Aren, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan oleh BMKG tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terhadap Ketua Grip Jaya Tangsel yang kemarin kedapatan positif narkoba, akan kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut, baik itu secara dari sisi undang-undang narkoba maupun keterlibatannya di dalam memasuki pengarahan orang atau menguasai lahan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran kepolisian mengingatkan agar seluruh ormas mematuhi aturan hukum yang ada, serta kooperatif terhadap proses hukum. Mungkin ini saja perlu saya sampaikan. Berikutnya yang menjadi catatan penting kami adalah pentingnya kewaspadaan, daya cegah dan daya tangkal yang ada di masyarakat itu sendiri. Kita mengambil contoh, ada perbedaan model-model aksi yang dilakukan oleh Ormas PP dengan Ormas GJ yang sama-sama ada di Tangerang Selatan, namun di satunya adalah bagaimana menguasai penuh lahan untuk tempat parkir, sedangkan yang Ormas GJ yang saat ini tadi disampaikan oleh Bapak Direktur masih dalam proses pendalaman, ini ada indikasi memanfaatkan masyarakat sebagai korban, masyarakat sebagai tameng. Dalam hal ini kita lihat kemarin di Pondok Aren, mereka mengkamuflasekan dengan menggunakan masyarakat yang berdagang di lokasi. Ada pecel lele, ada hewan kurban.
Nah ini juga kita melihat kejadian Grip Jaya di Tangsel ini membuat situasi seolah-olah bahwa mereka lah yang lebih berhak atas tanah tersebut. Sedangkan faktanya Bapak Menteri dari hasil penyidikan kami menyatakan bahwa lahan tersebut legalitasnya dimiliki oleh BMKG, dalam hal ini sertifikat hak pakai. Namun dengan adanya penguasaan lahan oleh Ormas, kemudian menyampaikan kepada masyarakat seolah-olah dia yang berkuasa, akhirnya masyarakat dikelabuhi sehingga membuat kesepakatan untuk bisa berjualan di lokasi tersebut. Nah ini penanganan masyarakat sebagai korban, dalam hal ini pedagang, juga kita pikirkan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat ini juga mendapatkan jaminan atau kepastian tempat. Tentunya Polres Tangsel dan jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan langkah-langkah progresif tentang hal ini. Mungkin itu yang tambahan dari kami, sekaligus tadi menegaskan dari Bapak Direktur tentang motif yang kami temukan dalam modus-modus premanisme terorganisir. Kami melihat tentunya tadi Bapak Direktur menyampaikan motif ekonomi, ada motif untuk kepentingan pribadi, dan juga ada indikasi pamer eksistensi antar ormas untuk penguasaan lahan, sehingga mereka bisa meraup keuntungan dari model-model aksi tersebut. Mudah-mudahan masyarakat bisa semakin paham dan bisa bersama-sama dengan seluruh aparat negara, kepolisian, TNI, pemerintah daerah untuk bukan tidak kalah namun harus menang melawan premanisme. Terima kasih. Polres, beberapa orang, silakan. Kiri ya? Kiri. Banyak lah 8 tahun angkat kaki. Kasih salam balik kemana kita tuh? Siapa? Salam